Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Doa dan pengharapan kami kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Saudaraku, sebelum kita memulai semua aktivitas kita di akhir pekan ini, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kehidupan hari ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita. Ayat renungan harian kita pada hari ini dari Yohanes 16 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Yohanes 16 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Mari kita membaca firman Tuhan. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Demikian firman Tuhan dari Yohanes 16 ayat 26 sampai ayat yang ke-27 dengan topik renungan harian kita hari ini, kasih Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pelayanan yang dilakukan oleh Yesus sebelum dia menjalani jalan penderitaannya, dia mempersiapkan para murid agar ketika Yesus tidak bersama-sama dengan mereka, para murid tetap kuat, teguh, tetap setia kepada Tuhan, tetap setia melayani Tuhan, tetap setia menjalin persekutuan, komunikasi dengan Tuhan. Dan tentu saja ketika Yesus telah meninggalkan dunia dan naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes 16 ayat 26 sampai 27 ini mengingatkan para murid dan kita semua bahwa dalam kehidupan kita setiap hari, Roh Kudus memampukan kita untuk berdoa. Doa menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani hidup kita. Demikian juga para murid. Ketika Yesus tidak bersama dengan mereka lagi nantinya, para murid dituntun untuk terus setia berdoa, ya. Sehingga dikatakan pada hari itu kamu akan berdoa di dalam namaku. Roh Kudus menuntun para murid untuk terus setia berdoa kepada Tuhan dalam menjalani hidupnya, dalam menjalani pelayanannya. Karena doa adalah kekuatan di dalam kita melayani Tuhan. Berdoa di dalam nama Yesus. Jadi ketika kita berdoa, di dalam doa kita menyatakan bahwa dalam nama Yesus. Ya, dalam nama Yesus. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, imani bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan dengan penuh iman kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan seruan doa kita. Tuhan menjawab seruan doa kita sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, imanilah, ya, berdoalah secara pribadi kepada Tuhan. Jangan hanya meminta orang lain untuk mendoakan kita, tetapi berdoalah sungguh-sungguh secara pribadi kepada Tuhan. Berdoa dalam nama Yesus itu yang dikatakan tadi. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku,
Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Jadi Allah mengasihi kita karena kasih, ya. Karena kasihnya Allah mengasihi kita. Jadi kasih Allah itu kepada kita semua manusia, kepada para murid-muridnya, dan kasih para murid, kasih kita semua juga kepada Yesus. Ingat bahwa Allah mengasihi kita, ya. Allah mengasihi kita. Allah lebih dulu mengasihi kita, ya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Jadi inisiatif kasih itu datang dari Allah, bukan dari kita. Allah yang mengasihi kita, sehingga kita mengasihi Allah. Dan jadi kasih Allah itu tetap ada dalam hidup kita, tetap bersama-sama dengan kita, tetap kita rasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kematian Kristus di salib untuk menebus manusia dari dosa-dosa itu adalah bukti kasih Allah yang terbesar dalam hidup kita, sehingga kita beroleh keselamatan. Jikalau Allah mengasihi kita, tentu kita juga sebagai seorang percaya kepada Tuhan harus hidup dalam kasih itu, mengasihi sesama kita, mengasihi saudara kita, ya, mengasihi dunia ini, dan percaya bahwa, ya, Yesus adalah Allah. Di ayat terakhir, ayat 27 dikatakan, aku datang dari Allah. Jadi Yesus adalah Allah. Karena itu saudara-saudari, dalam hidup kita setiap hari ketika berdoa, berdoalah kita dalam nama Tuhan Yesus, dan tetap mengasihi Allah karena Allah yang lebih dahulu mengasihi kita manusia. Hiduplah dalam kasih Tuhan, imani bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah jalan keselamatan bagi hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini yang telah kami dengarkan, yang telah bersama-sama kami renungkan, mengingatkan kami beriman dalam doa kepada Tuhan, berdoa secara pribadi di dalam Tuhan, memiliki doa pribadi kepada Tuhan, dan penuh iman bahwa Tuhan mendengarkan dan menjawab setiap seruan doa kami. Dan Engkau adalah Allah yang maha kasih, mengasihi kami lebih dari yang kami pikirkan. Karena itu mampukan kami juga mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami, dan mengasihi dunia ini, dan percaya bahwa Yesus adalah Allah, bahwa Yesus adalah jalan keselamatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan menguatkan saudara-saudari kami yang ada dalam keadaan sakit, pulihkanlah mereka. Yang sedang dalam duka cita, Tuhan hiburkan dan mampukan kami menjalani hidup kami setiap hari dalam aktivitas pekerjaan kami untuk memuliakan Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang ada di GBKP Telusada Bekasi ini Tuhan. Kesehatan, damai sejahtera di tengah keluarga, dalam pekerjaan, dan tetap setia mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Ini doa kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dengan tetap beriman teguh di dalam Tuhan, Allah yang sudah lebih dahulu mengasihi kita, kasih Allah dalam hidup kita. Karena itu kita juga harus tetap mengasihi sesama kita, mengasihi Tuhan, mengasihi dunia ini, dan tetap berkomunikasi dengan baik dengan Tuhan melalui doa kita di dalam Yesus Kristus. Dan kita percaya bahwa Tuhan menguatkan kita dalam menjalani hidup kita setiap hari. Dan ketika beraktivitas akhir pekan ini, jangan lupa tetap patuh kepada protokol kesehatan. Jangan lupa juga esok hari kita beribadah minggu. Karena itu tetap bersukacita, tetap berdoa. Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.